Review materi medan magnet. Medan magnet itu ada di sekitar magnet batang maupun kawat berarus. Nah, sebelum membahas lebih lanjut ya, medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kalau diilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Dari kutub utara menuju kutub selatan. Jika ilustrasi simulasi lebih lengkap, kurang lebih seperti berikut. Jadi batang magnet ya, north atau utara, ini medannya ke arah kanan. Jadi keluar ke arah kanan, tapi ada juga yang keluar menuju ke selatan. Sedangkan selatan itu tempat masuknya semua. Jadi ke arah kanan juga. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana seperti ini. North atau utara dan selatan, nah ini ke arah kiri. Selatan juga masuk, berarti ke arah kiri juga. Kalau dua-duanya ke arah kiri, berarti medan magnetnya sedang ke arah kiri secara umum ya. Kalau gambarnya seperti ini, north dan south seperti ini, northnya ke atas dan southnya masuk, berarti medan magnet di atasnya ini sedang ke atas maupun di bawah juga tetap ke atas. Jadi melihat medan magnet seperti itu. Bagaimana dengan sekitar kawat? Jika di sekitar kawat yang berarus, jadi medan magnetnya ada di sekitarnya, mengelilingi secara tegak lurus seperti ini ya. Jadi medan magnetnya arusnya ke atas, medan magnetnya akan mengelilinginya ini. Jadi saling tegak lurus. Secara 3 dimensi penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi saat arus ke atas medan magnetnya mengelilingi dia. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalau kita perjelas, jadi di sebelah kanan medan magnet ya, di sebelah kanan medan magnetnya sedang ke arah bidang. Bisa kita lihat tuh, masuk ke dalam bidang. Jadi sebelah kanannya ini medan magnet sedang masuk. Sedangkan di sebelah kiri kawat medan magnetnya sedang keluar. Bagaimana kalau arusnya sedang ke arah bawah? Nah, kalau arusnya sedang ke arah bawah, berarti di sebelah kanannya sedang keluar menuju kita atau keluar bidang. Sedangkan sebelah kiri kawat ya, arus medannya bisa dilihat medannya masuk ke dalam bidang atau ke dalam layar. Bagaimana kalau kawatnya sedang ke arah kiri? Berarti di sebelah atas kawat masuk, di sebelah bawah kawat sedang keluar. Supaya tidak terbalik, maka ada penggunaan aturan tangan kanan menggunakan aturan dari Oersted seperti ini. Nah, jadi ibu jari itu menunjukkan arah arus, sedangkan jari-jari yang lainnya itu mengelilingi kawat membentuk putaran medan magnetnya. Jadi medan magnetnya memang berputar di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba pada penentuan arah medan magnet di gambar-gambar berikut. Yang pertama, karena kawatnya ke arah kanan ya, arus pada kawat sedang ke arah kanan, maka medan magnetnya bisa kita gambar seperti ini ya. Ini jempol kita, terus ini jari-jari kita seperti ini. Silahkan uji cobakan sendiri menggunakan pensil ya, terus genggam dengan tangan. Berarti di sebelah sini dilihat jari-jarinya sedang masuk ya, masuk ke dalam bidang. Jadi sekarang sedang melihat di layar ya, silahkan tempelkan di layar itu adalah pensilnya. Kemudian genggam pensil itu, bisa kalian lihat bahwa jarinya kalian itu sedang masuk kalau di sebelah bawah pensil. Sedangkan jari itu kan berputar mengeliling. Nanti akan muncul jari-jarinya di sini. Nah, jari-jari yang lain ya, yang setelah satu putaran seperti itu kan berarti ke arah luar, ke arah kita. Berarti itu sedang arah
keluar. Arah keluar kok titik. Nah, kita kembali lagi ke gambar tadi. Jadi yang namanya vektor itu kalau menuju kita itu gambarnya titik, karena dilihat titik ini. Sedangkan kalau sedang menjauhi kita, gambarnya itu silang X, masuk bidang menjauhi kita. Kalau keluar bidang atau menuju kita, gambarnya titik. Saya ulangi lagi. Sekarang gambar selanjutnya. Di gambar ini medan magnetnya ke arah kawatnya sedang ke arah bawah. Bagaimana medan magnet di sekitar kiri dan sekitar kanan kawat? Sama caranya, kita gambarkan dulu jempolnya, kemudian jari-jarinya kan ke arah sana, dan ini jari sisanya yang satu putaran itu ya. Jadi sebelah kiri kawat itu masuk ya, masuk. Sedangkan ini kan jari-jari kita keluar ya, menuju ke kita, keluar bidang menuju ke kita. Jadi kalau dilihat kayak mau menembak kita. Nah, berarti ini silang. Ini titik berarti. Sudah. Kemudian yang bagian B. Nah, kalau bagian bentuknya lingkaran bagaimana? Sebenarnya tidak ada masalah. Kita ambil satu bagian saja, satu segmen saja. Ambil saja bagian sini misalnya. Nah, bagian sini ya sudah terlihat dong bahwa kalau arusnya ke atas, maka di dalam silang ini sedang masuk. Ya, di dalam lingkaran ini silang atau masuk. Sedangkan kalau di sebelah kirinya ya, ingat medan magnet itu bentuknya kayak lingkaran. Jadi kayak cincin-cincin di sekitarnya. Nah, sekitarnya cincin. Berarti cincin kalau di sebelah sini masuk, ya, sebelah sini dia masuk, maka dia akan cincinnya akan balik lagi keluar dong. Nah, berarti di sini dia sifatnya keluar. Ya, sifatnya keluar. Keluar. Kalau keluar kita menggambarnya titik. Nah, jadi di luar kawat melingkar ini bentuknya titik. Kalau ada dua bagaimana? Nah, kalau ada dua itu harus kita perhatikan. Misalnya ini ada 2 ampere, kemudian ini ada 10 ampere ya, sama-sama ke atas. Jadi secara logika ya, bahwa ini kan tadi searah jarum jam, tidak bisa pakai istilah searah jarum jam ya, kita pakai genggaman tadi. Nah, berarti ada yang masuk B karena 1, terus B karena 2, karena ini 10 ampere, maka pengaruhnya lebih kuat. Nah, jadi ini keluar di sebelah sini ya. Nah, B1 dengan B2 secara asumsi saja tidak perlu dihitung, sudah terlihat bahwa lebih besar medan magnet atau B oleh kawat kedua. Berarti di titik tengah-tengah sini, di titik P, medan magnetnya ke arah mana? Ke arah luar. Karena lebih besar dari si 10 ampere, arusnya lebih besar, maka medannya juga lebih besar. Kita lanjut ke kawat selanjutnya ya. Karena yang satu ini yang searah jarum jam sudah jelas di tengahnya itu masuk, maka yang sini di tengahnya itu keluar ya. Sudah tinggal kebalikannya kalau ini. Nah, selanjutnya bagaimana dan di sini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita nggak bisa, nggak ada contohnya ya, tidak ada contohnya. Tapi bisa kita samakan dengan sebelumnya. Perhatikan kawat yang sebelah sini. Nah, kawat ini, kawat depan. Jadi yang dilihat itu kawat yang depan. Kawat depannya sedang membentuk sedang membentuk arus ke atas. Ya, arusnya ke atas. Berarti jempol kita ke atas. Nah, jempol kita ke atas, lalu tempelkan ke kawat yang depan. Jadi, misalnya ini ada kawat ya. Kalian jempolnya itu taruh di kawatnya. Nah, seperti ini. Masalahnya medan magnetnya itu ada di dalam atau di belakang kawat. Nah, kalau kita lihat jari-jari kita kan pasti ke arah kiri. Nah, ke arah kiri jari-jari kita selanjutnya. Ya, maaf garisnya terlalu aneh ya, tapi semoga bisa memahami. Jadi jari-jari kita ke sini, ke kiri. Ini juga sama, berarti akan timbul medan magnet yang arahnya ke kiri.
medan magnetnya ke kiri. Nah, seperti itu. Berarti ini juga ke kiri dong. Iya, betul. Jadi medan magnetnya di dalam selenoida ini ke arah kiri. Jadi prosesnya sama. Lihat saja satu kawat yang paling depan ya, satu kawat yang paling depan. Kemudian perhatikan kawat tersebut. Sudah, kalau kawat itu bisa dilihat, seharusnya tidak ada kesulitan untuk menentukan arah. Kemudian untuk menentukan mana yang lebih besar dan sebagainya itu perlu teori ya, perlu teori. Nah, kemudian bagian D. Bagian D. Nah, bagian D kita bisa pakai bantuan ini. Nah, mungkin jempolnya saya hilangin dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi arusnya itu sedang menuju kita, sedang keluar. Arusnya sedang keluar. Dan medan magnet itu bentuknya lingkaran. Ya, jadi medan magnet itu bentuknya lingkaran. Secara umum bentuknya lingkaran mengelilingi dia. Nah, mengelilingnya harus membentuk salah satu yang sesuai searah jarum jam atau melawan jarum jam. Nah, mudah ya, seperti tadi, gunakan jempolnya mengikuti arusnya ke arah luar, maka jari-jari kita melawan jarum jam. Jadi kalau digambar seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, mengelilingi melawan jarum jam. Maka kita perlu gambar sini dong. Sini ke atas. Nah, bagaimana medan magnet di titik P? Nah, caranya sebenarnya kita menggunakan prinsip matematika bahwa ya pada titik singgung lingkaran itu membentuk siku-siku. Saya ulangi bahwa titik singgung pada lingkaran itu pasti siku-siku atau tangan sial. Sehingga kita tarik aja garis dari tengah menuju siku-siku. Siku-sikunya ada dua kemungkinan, bisa ke atas atau ke bawah. Jadi walaupun tanpa lingkaran ini kita tahu di titik ini kita hanya ada dua kemungkinan, ke atas atau ke bawah. Karena tadi sudah kita gunakan aturan tangan kanan dari Ørsted bahwa dia harus melawan jarum jam, maka medan magnet di titik P itu bentuknya ke arah atas. Dan jangan lupa harus siku-siku. Nah, seperti ini saja. Bagaimana di Q? Kalau di Q, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya bahwa mereka sedang menjauhi kita. Ya. Nah, berarti di titik Q atau di kirinya kawat itu ke atas. Ya, betul. Tapi kalau kita tidak punya animasi 3 dimensi gimana? Seperti tadi, kita tarik dulu, buat dua kemungkinan. Dua kemungkinannya adalah ke arah atas atau ke arah bawah. Karena yang membentuk siku-siku seperti ini. Ya. Kemudian kita ilustrasi jempol kita. Perhatikan arusnya kemana? Arusnya masuk ke dalam bidang gambar. Berarti acungkan jempol ke layar. Silahkan acungkan jempol ke layar. Lihat jari kalian. Jarinya membentuk searah jarum jam atau melawan jarum jam. Ternyata kalau kita lihat, jari kalian akan membentuk searah jarum jam ya. Jempolnya menuju layar. Seperti itu, maka jari-jarinya akan searah jarum jam. Berarti yang tepat adalah yang ke arah atas. Nah, yang ke bawah dihapus saja. Seperti itu. Kemudian persamaan medan magnet di sekitar kawat. Setelah kita tahu bagaimana cara menggambarkan arahnya, kita harus tahu beberapa persamaan umum ya. Persamaan umum yang pertama, kalau ada kawat lurus panjangnya tak hingga di jarak A, ada yang nyebutnya R, tidak apa-apa. Di jarak A, medan magnetnya atau B-nya itu adalah mu 0 I/2 pi A. Mu 0 I/2 pi A.
Sekali lagi, mu 0 I per 2 pi A dengan mu 0 itu adalah 4 pi 10 pangkat min 6. Oke, saya ingatkan lagi bahwa nanti ada beberapa kata, ada sentimeter, ada milimeter, ada miliampere dan sebagainya. Angka depan ini ya, huruf-huruf depan ini adalah prefix, yang mana senti itu adalah 10 pangkat min 2, mili itu 10 pangkat min 3, kemudian ada lagi mikro itu ya, bentuknya kayak U, itu adalah 10 pangkat min 6. Nah ini mikro juga bukan, ini disebutnya mu 0, karena dia bukan di depannya satuan. Jadi prefix itu ada di depan satuan, ada mikro, nanometer dan sebagainya, itu ada di depan satuan. Jadi ada angka-angka ini harus jadi nanti ada satuan B berapa? 0,001 Tesla. Berarti ini kan 1, 2, 3, 10 pangkat min 3 atau 1 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Karena mili itu adalah 10 min 3, ada juga yang nulisnya 1 mili Tesla. Selain itu, penyebutan Tesla itu juga ada yang menyebutkan bahwa Tesla sama aja dengan Weber per meter persegi. Tidak masalah. Jadi angka depan ini bukan meter tapi mili. Ya, itu saja informasinya. Kemudian yang kedua, sekitar kawat melingkar. Di kawat melingkar itu ada 2. Jadi kalau kawat melingkarnya itu punya jari-jari A, mu 0 I per 2A. Perhatikan bedanya dengan kawat lurus itu tidak ada pi-nya. Mu 0 nya tetap sama. Mu 0 nya adalah 4 pi 10 pangkat min 7. Oh mohon maaf, tadi salah tulis ya, 4 pi 10 pangkat min 7. Nah kemudian di sini mu 0 4 pi 10 pangkat min 7 tetap ya, saya tulis berulang biar hafal. Kemudian nah itu kalau ada di tengah-tengah sini, mu 0 I per 2A. Bagaimana kalau ini ditarik garis yang seporos dengan jarak tertentu, jaraknya X atau mungkin ya jaraknya X misal. Nah ini jangan sampai nggak tahu cara mengerjakannya, sebenarnya mudah. Misalnya A nya 3 atau jari-jarinya 3, terus ditarik jarak sejauh 4, maka kalian pasti tahu sisi miringnya berapa. 3, 4, sisi miringnya 5. Maka sin theta adalah depan per miring, jadi 3/5. Nah ini yang dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi mu 0 per 2A, mu 0 kali I per 2A dikali sin pangkat 3 nya dari theta tadi. Nah, sin theta nya misal 3/5, pangkat 3 berarti 27/125. Selanjutnya pada sekitar toroida ya, di sekitar toroida. Oh saya tulis dulu ini tadi mili Tesla atau 1 mili Tesla itu adalah Weber per meter persegi. Jadi ini mili, ini meter, cara bacanya beda. Di sekitar toroida, apa itu toroida? Toroida itu adalah lilitan yang dibuat melingkar. Lilitan yang dibuat melingkar seperti ini. Nah, ini terdiri dari jari-jari luar dan jari-jari dalam. Nah, kalau yang dipakai itu adalah jari-jari tengah-tengahnya. Jadi, kalau seumpamanya bayangkan saja jari-jari sampai luarnya itu adalah 12, kemudian jari-jarinya 8, jari-jari tengahnya itu 8 atau jari-jari dalamnya 8. Berarti jari-jari efektifnya berapa? Ya, pertengahan 8 dengan 12 berapa? 10 ya. Jadi A-nya 10. Jadi kalau pakai persamaan ini tadi, mu 0 I per 2 pi A hampir mirip dengan kawat lurus panjang. Jadi dihafalkan mirip dengan kawat lurus panjang, hanya ada N. N itu apa? Number of turns gitu ya. Jadi banyaknya lilitan, turns atau lilitan. Ngelilitnya berapa kali. Kemudian yang ketiga di sekitar toroida. Toroida itu adalah lilitan biasa, lilitan yang lurus. Itu ada 2. Yang pertama adalah di pusat ya, pusat. Mu 0 I kali N dibagi panjangnya. N itu seperti tadi lilitan, I itu adalah arus dan L itu panjangnya. Kalau di ujung itu dikali setengah atau per 2L.
Jadi nggak apa bisa dipisah ya, bisa dipisah, nggak harus seperti ini. Selanjutnya kalau dihubungkan sebagai vektor medan magnet. Medan magnet sebagai vektor itu kita harus melihat bahwa punya arah. Ya, yang pertama kita pastikan dulu kawatnya mengalir arus ke atas, maka medan magnet di tengah-tengah karena kawat satu itu harus ke arah mana? Sudah jelas ya, masuk ke sana ya, karena menggunakan aturan jempol. Berarti ini masuk B1. Bagaimana dengan B karena kawat 2? Ya, sama dengan aturan yang jempolnya tadi, berarti ini tempat keluarnya. Berarti B2 itu titik ya, B2 itu bentuknya titik. Nah, kalau B1 dan B2 sudah ditemukan, kita bisa cari satu-satu ya. Jadi misalnya kita hitung dulu, B1 adalah mu0 4pi10⁻7 ya, mu0 kali arusnya 2 dibagi 2pi, jaraknya adalah di tengah-tengah, berarti 10 cm. 10, ingat cm itu 10⁻². Jadi hasilnya adalah ini bisa dicoret, dapat 2 kali 2 4 10⁻⁷. Ini 10⁻⁻1 naik ke atas jadi 10⁻⁻1, jadi 4 10⁻⁻6 Tesla. Atau ada juga yang menuliskan adalah 4 mikrotesla, karena mikro itu ada 10⁻⁻6. Terus B2, sorry ini saya tulis dulu ya, dia masuk. Kemudian B2 adalah angka yang sama dikali 6, kemudian 2pi, jaraknya 10⁻⁻2. Jadi ini angkanya hampir sama ya, cuma bedanya ini 3 kali lipatnya. Berarti hasilnya coret dapat 2, berarti 12 10⁻⁻7 kali 10⁻⁻1 atau 12 10⁻⁻6 Tesla atau 12 mikrotesla keluar. Nah, dari sini saja bisa kelihatan mereka tidak akur, satunya masuk satunya keluar. Kita fokus sama yang lebih besar. Oh, yang lebih besar yang keluar. Berarti B resultan adalah 12 mikro dikurangi 4 mikro, hasilnya adalah 8 mikro. Lebih besar mana? Ya lebih besar yang keluar kan, berarti totalnya adalah 8 mikro keluar bidang. Nah, seperti itu saja. Jadi jangan dibuat sulit, fokus sama masing-masing dulu, kemudian dibandingkan mana yang lebih kuat. Nah, itulah yang hasil akhirnya. Kemudian bagaimana kalau arahnya sama-sama masuk? Nah, kalau arahnya sama-sama masuk gampang, berarti dijumlah saja sama-sama masuk. Kemudian soal yang kedua, ini bagaimana cara gambarnya ini yang kedua? Nah, ini ada arus 2 ampere. Maaf, terganggu ya. Jadi ada 2 ampere, itu arahnya masuk. Kalau ada 2 ampere arah masuk, kita perlu pakai 2 ampere arahnya titik, itu berarti keluar bidang. Sedangkan 3 ampere silang itu adalah masuk bidang. Sama seperti tadi, bahwa kalau masuk atau keluar seperti ini, kita tinggal tarik garis saja. Tarik garis dari pusat, tarik garis menuju P. Nah, ini hanya ada 2 kemungkinan, ke kanan atau ke kiri seperti ini. Yang penting tegak lurus semua. Yang benar kemana? Ke arah kanan sini atau ke arah kiri? Nah, gunakan aturan tangan kanan. Lihat jempol kalian, genggam pensil, terus jempolnya ke arah kalian ya, keluar layar atau keluar bidang, maka akan timbul ilustrasi gambar seperti ini. Nah, betul ya, berarti medan magnetnya akan melawan jarum jam.
melawan jarum jam kemungkinannya seperti ini. Berarti yang ini salah. Ya, berarti yang ke bawah salah. Kemudian yang 3 ampere. 3 ampere juga sama seperti itu. Karena ini masuk, kita gambarkan dulu kemungkinannya. Tarik garis, terus siku-siku. Siku-siku mana? Ke atas atau ke bawah? Nah, karena ke atas, kita coba ke atas atau ke bawah. Pura-pura aja belum tahu ya. Kemungkinan ada 2. Nah, kemudian ambil jempol, megang pensil ya, megang pulpen, kemudian jempolnya ke arah layar. Kalau jempolnya ke arah layar, nanti kita lihat jari-jari kita searah jarum jam atau melawan jarum jam. Nah, saya yakin pasti semua sama dengan saya ya, arahnya searah jarum jam. Nah, kalau seperti ini bagaimana sudutnya? Nah, ini maaf tadi lupa bahwa ini adalah segitiga sama sisi, berarti 60 derajat semua. Kalau 60 derajat semua, kita bisa tahu bahwa ini 60 ditambah 90 ditambah 90. Nah, yang namanya sudut itu bukan sudut yang besar ya. Sudut itu diambil sudut yang terkecil, yang terbentuk. Jadi kalau kita lihat bentuknya yang ini dong ya, bentuknya yang ini. Jadi 60 99 kita bisa ambil bahwa 180 ini 200, 180 tambah 60 250 ya, 250. Kemudian kita masih punya sisa 360 dikurangi 240, berarti hasilnya adalah 120 derajat. Kalau sudah punya tahu sudut 120 derajat bagaimana? Ya tentu saja kita tinggal hitung saja. B karena 1, yang sini B karena 2. Misalnya jaraknya 10 cm. Berarti B1 adalah 4pi 10 pangkat min 7 dikali arusnya 2 ampere dibagi 2pi kali 10 cm. Sama ya seperti tadi ya, 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 4 10 pangkat min 6. Kemudian bagaimana dengan B2? B2 lebih sama saja ya. Jadi 4pi 10 pangkat min 7 kali 3 dibagi 2pi 10 pangkat min 1 sama dengan 2 set. Ya, jadi hasilnya adalah 6 ya. Kalau ini 6 malah. Kita udah dapat 6 kali 10 pangkat min 6. Maka B resultan adalah akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2 kali B1 B2 kali cos theta. Nah, tapi jangan khawatir dengan angka-angka yang seperti ini. 4 kali 10 pangkat min 6 dengan 6 kali 10 pangkat min 6 itu pasti ada kelipatannya ya, kelipatannya. Ini berapa? Kelipatannya adalah 2 dikali 2 10 pangkat min 6. Kalau ini adalah 3 kali 2 10 pangkat min 6. Ya kan? Kelipatannya sama, ada kelipatan 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 nya dikeluarin saja. Di dalam kita tersisa angka 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3 kali cos 120 itu min setengah. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 4 ditambah 9 ditambah 6. Jadi akar 19. 2 akar 19 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, itu contoh kalau vektornya melihatnya dari sebelah atas atau seperti 3 dimensi seperti itu. Nah, kalau kita sudah membahas medan magnet, tentu saja bahasan selanjutnya adalah gaya magnet atau gaya Lorentz.
Nah, gaya Lorentz itu, nah kembali lagi ke sini. Kalau saya punya kawat seperti ini, kemudian kawatnya kita alirkan ke baterai, ke sumber catu daya. Kemudian catu dayanya yang sebelah kanan ini adalah catu daya positif, yang satunya adalah catu daya negatif. Tentu saja arus akan mengalir dari positif menuju negatif. Nah, menuju sana. Medan magnetnya ke arah mana? Ya, jangan sampai lupa cara menentukan medan magnet adalah dari utara menuju selatan. Berarti di sekitar sini, ya, di sekitar kawat sini ada medan magnet yang arahnya dari utara menuju selatan. Nah, cara menentukannya ini adalah aturannya Fleming tentang aturan tangan kanan. Jadi aturannya sekarang ada 3 arah, yang mana ibu jari atau jempol itu arah arus atau arah muatan, arah kecepatan muatan atau arah gerakan muatan. Kemudian B itu untuk medan magnetnya, dan F itu adalah telapak tangan itu adalah F untuk muatan positif dan arus. Karena sekarang kita lagi membahas arus, berarti F-nya pakai telapak tangan. Sekarang praktekkan sendiri ya. Jadi walaupun nggak ada yang melihat, tolong dipraktekkan bahwa ya arah jempol kita ke sana. Coba jempolnya ke kiri. Kemudian jari-jari kita ke arah sana. Wow, maaf ini kayaknya kecengklak kalau seperti ini. Ya, takut kecengklak. Nah, ya kayak gitu ya. Otomatis saat kita mengarahkan tangan seperti ini, telapak tangan kita tentu saja sedang ke arah bawah. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan seperti gambar tadi, berarti telapak tangan ke arah bawah, arusnya ke kiri, kemudian medan magnetnya sedang ke arah kanan. Nah, B. Akibatnya apa? Akibatnya kawat akan kebanting ke bawah. Jadi kalau dulu pernah praktikum itu seperti itu ya. Jadi kawatnya, penghantarnya kita ganti dengan aluminium foil yang ringan, sehingga dia akan mendapatkan efeknya kelihatan ya, mendapatkan efek dari gaya Lorentz, dan itu nampak. Sebenarnya kalau kawatnya tebal itu juga mendapatkan efek gaya Lorentz, tapi karena dia tebal, gaya Lorentznya bisa saja tidak menggerakkan kawat. Jadi seakan-akan kayak nggak ada gayanya, padahal sebenarnya ada. Makanya dipilihlah aluminium foil. Nah, bagaimana dengan arah muatan negatif? Nah, ini juga perlu tahu ya, bahwa kalau di muatan negatif, misalnya ada magnet nih. Magnet utara. Di bawah ada magnet selatan. Sehingga kalau seperti ini berarti medan magnetnya dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Kemudian ada muatan negatif, elektron misalnya sedang gerak ke kanan. Sekarang praktekkan ya bersama dengan saya, praktekkan telapak tangan kalian sedang jempolnya ke arah kanan. Nah, jempol ibu jarinya ke kanan, kemudian medan magnetnya semua ke arah bawah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau seperti ini, telapak tangan kita ke sana, masuk ke dalam layar ya. Telapak tangan kita masuk ke dalam layar. Namun itu kalau gaya menurut muatan positif atau ngikutin arus. Masalahnya sekarang yang sedang kita lihat adalah elektron. Nah, kalau yang kita lihat elektron, gayanya mengikuti punggung tangan. Ya, punggung tangan.
Nah, punggung tangan ini adalah gaya untuk muatan negatif. Jadi ini punggung tangan itu muatan negatif. Nah, betul. Berarti gaya yang dia rasakan F-nya ke arah sini. Jadi tetap aturan tangan kanan, tapi yang dilihat adalah gaya oleh punggung tangan. Mungkin ada yang belum paham, ini punggung tangan ya, bagian punggungnya. Ini jempol. Nah, gitu. Jadi kalau ada cincin di sini cincinnya. Nah, kelihatan akiknya. Nah, gitu. Semoga lebih jelas tentang gaya Lorentz. Nah, untuk persamaan gaya Lorentz sendiri itu mudah untuk ditulis ya. Sederhana, gaya Lorentz adalah BIL. Kalau membentuk sudut, sudutnya sin theta. Kalau di muatan yang bergerak dengan kecepatan v, jadi bagi v sin theta. Jadi bil sin theta sama bagi v sin theta. B medan magnet harus Tesla, I kuat arus, L panjang kawat. Kemudian yang bawah B medan magnet, Q muatan, dan V adalah kecepatan muatan. Nah, gaya Lorentz pada muatan di daerah bermagnet. Selain memang pasti ada medan magnetnya. Kemudian pasti ada gayanya. Bagaimana cara memahaminya? Misalnya saya punya medan magnet sedang ke arah bawah. Sedang ke arah masuk bidang. Saat sedang ke arah masuk bidang seperti ini, ada muatan positif yang tiba-tiba dia masuk ke sini. Muatan positif. Nah, silahkan gunakan aturan tangan kanan Fleming tadi. Jadi jempol kita ke arah kanan, medannya masuk. Berarti telapak tangan masuk. Telapak tangannya masuk. Ini melihatnya secara 3 dimensi ya. Tolong jangan dikomplain ya gambarnya. Jadi ke arah kanan, kemudian jari-jari kita masuk. Berarti ini V yang masuk ke sana. Maaf, masuk itu berarti gambarnya silang ya. Itu B, maka akan timbul gaya. Gayanya ke arah atas. Berarti dia akan merasakan gaya ke atas. Jadi sambil gerak ke kanan, dia merasakan gaya ke arah atas. Akibatnya dia juga akan bergerak melengkung. Nah, saat gerak melengkung seperti itu, sampailah di sini, dia akan V-nya ke atas. Kemudian medan magnetnya masuk, maka silahkan gunakan telapak tangan lagi. Maka F-nya akan ke arah kiri, betul nggak? Jadi jempol kalian ke atas, jari-jarinya masuk ke dalam layar atau masuk bidang, maka telapak tangan ke arah kiri. Jadilah gerakannya berputar lagi, berbelok lagi. Jadilah seperti ini, berbelok lagi. Mungkin gambarnya tidak sempurna, tapi cepat saja gambarnya akan jadi gerakan lingkaran. Nah, lingkaran ini pernah diajarkan di kelas 10 ya, bahwa gaya apapun, saya ulangi, gaya apapun yang menyebabkan melingkar itu disebut namanya gaya sentripetal. Sedangkan di sini yang sedang menyebabkan berputar itu adalah gaya Lorentz. Padahal gaya Lorentz adalah BGV. Gaya sentripetal mv kuadrat per R. Jadi kita peroleh bahwa V-nya sama, kiri sama kanan, berarti bisa dicoret. MV adalah BGR. Jadi dari sini kita bisa peroleh kecepatannya, bisa kita peroleh masanya. Dengan jari-jari ini biasanya diketahui karena ini bisa diamati. Jadi di laboratorium, tapi bukan di laboratorium SMA 81 ya, di laboratorium khusus tentang elektron ini ada namanya cyclotron. Di situ dia bisa melihat perputarannya, jadi berpendar seperti lampu neon gitu. Jadi
nyala gitu, tinggal diukur berapa jari-jarinya, nanti bisa ditemukan berapa massa muatan tersebut atau kecepatannya. Sepertinya itu untuk gaya Lorentz. Mungkin satu lagi tambahan untuk kawat yang sejajar seperti ini ya. Kalau ada dua kawat sejajar, supaya tidak pahamnya salah gitu ya. Jadi kalau ada arus ke atas seperti ini juga punya arus ke atas. Nah, kita fokus sama satu medan dulu, satu buah kawat di kiri dulu. Kawat kiri ini akan menghasilkan medan magnet yang seperti ini ya. Nah, pas ketemu medan magnet, saat ketemu kawat yang kedua, medan magnetnya sedang masuk. Masuk itu gambarnya silang. Karena silang, kemudian arusnya ke atas, maka gayanya ke arah mana? Silahkan gunakan jempol ke atas, terus jari-jarinya masuk ke dalam layar. Maka gayanya ke arah kiri. Nah, ini adalah gaya di benda 2 gara-gara 1. Kemudian bagaimana dengan gambar satunya? Sama. Ya, saya hapus dulu berarti yang ini biar tidak mengganggu. Nah, kita gambar lagi. Jadi gara-gara dia akan ada medan magnet seperti ini. Nah, medan magnetnya mengikuti aturan Oersted ya. Nah, melingkar seperti ini. Berarti di sebelah kiri itu sedang keluar. Sedang keluar itu berarti kita perlu menggambar titik. Nah, saat menggambar titik seperti ini berarti jari-jari kita ke arah luar, sedangkan ibu jari ke arah atas. Seperti apa gambarnya? Jari-jari kita sedang keluar gini, sedangkan ibu jari ke arah atas. Agak sulit ya, pasti kayak ketekuk seperti itu. Tapi yang jelas telapak tangan kita itu ke arah kiri, ya ke arah kanan. Nah, makanya di sini ada gaya ke arah kanan. Ini adalah gaya pada kawat 1 gara-gara kawat 2. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti saat dua kawat sejajar saling berdekatan itu akan merasakan gaya Lorentz. Gaya Lorentznya bagaimana? Saling mendekat. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Menghitungnya sebenarnya mudah, kita tuliskan saja seperti ini. Tolong diingat-ingat bahwa gaya Lorentz adalah apa tadi rumusnya? B I L. Nah, kalau kita melihat gaya Lorentz di kawat 2 berarti I2. Lah B-nya bagaimana? B-nya itu gara-gara kawat 1 kan? Berarti μ0 kali I1 per 2pi, jarak mereka berdua dong ya, 2pi-A dikali I2 kali L FL. Masalahnya kalau kawatnya panjang tak hingga, bisa dihitung nggak L-nya? Oh, nggak bisa. Berarti L-nya kita coret dulu, taruh ke bawah ya. Jadi gaya Lorentz persatuan panjang per panjangnya berapa kita tidak perlu pikirkan dulu, adalah μ0 I yang pertama kali I2 per 2pi-A. Bagaimana kalau medan magnet gaya Lorentz di sebelah kiri? Pasti sama ya, karena I1 sama I2 dibolak-balik itu sama. Jadi kalau kita tulis lebih rapih ya, persamaan akhirnya nanti bisa diulang sendiri ya. Gaya Lorentz persatuan panjang atau gaya persatuan panjang aja gini ya, takut L-nya dicoret nanti. Itu adalah μ0 dikali arus 1 kali arus 2 per 2pi-A ya. Jadi ada rumusan-rumusan yang bisa diambil. M itu massa, V itu kecepatan ya, B medan magnet, Q muatan. Sepertinya cukup untuk gaya Lorentz. Jadi materi tentang medan magnet itu sekitaran ini. Kemudian yang kedua tentang induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik kita akan bahas dulu definisi induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik kita definisikan sebagai ada
listrik yang muncul, jadi induksi itu muncul magnetik karena ada perubahan-perubahan dalam medan magnet. Jadi kata kuncinya di situ, perubahan. Yang pertama kita akan bahas namanya flux. Apa itu flux? Nah, flux sendiri itu definisinya adalah besarnya medan magnet yang masuk dalam suatu lilitan. Itu definisi singkatnya ya. Ya, nanti kalau definisi yang lengkapnya kan lama. Jadi seperti ini. Just misalnya ada medan magnet yang benar-benar tembus tegak lurus. Jadi ini ada magnet utara di sini. Ini hanya ilustrasi saja ya. Terus di sana adalah magnet selatan. Berarti kan benar-benar tegak lurus itu, mereka sejajar gitu. Nah, saat tegak lurus masuk seperti ini, besarnya flux adalah B dikali A dikali cos theta. Cosnya berapa? Ini 180. Jadi kalau cos 180 itu kan kalau nggak 0, 180 sama aja. 0 itu cosnya cos 0 itu hasilnya 1, cos 180 hasilnya minus 1. Tapi hasilnya sama-sama maksimum. Ingat ya, sinusoidal angkanya paling besar itu adalah plus 1, paling kecil adalah minus 1, sama-sama maksimum. Nah, kadang saat maksimum itu kita nggak perlu nulis cosnya, jadi langsung dikali 1 saja. 0 derajat 180 derajat dari mana? Nah, perhatikan gambar ini. Ini permukaannya sedang menghadap sana, areanya sedang menghadap sana. Sedangkan medan magnet itu sedang ke arah kiri ya. Fokus sama gambar tadi. Mereka kan beda arah tapi saling lurus. Berarti sudutnya 180 derajat. Nah, dari sini kita biasakan A cos theta ini. Untuk menjelaskan kenapa minus dan kapan minus dipakai atau tidak, itu akan terlalu panjang. Kita skip dulu ya. Nanti harus menggunakan flux dengan pendekatan Faraday itu agak lumayan lama. Kita lewati dulu ya masalah itu. Yang jelas yang perlu diketahui adalah flux nanti satuannya Weber adalah medan magnet tadi adalah Weber per meter persegi, dikaliin area itu satuannya meter, dikali cos tidak ada, n pun tidak ada satuan. Nah, sudah. Jadi Weber sama dengan Weber per meter persegi dikali meter persegi. Yang kedua, kita harus tahu namanya aturan Lenz. Aturan Lenz itu bilang bahwa saat flux membesar, ini definisi singkat lagi ya. Saat flux membesar, jadi fluxnya itu membesar. Lah padahal dalam flux itu bisa B-nya, bisa A-nya, bisa sudutnya berubah, bisa juga lilitannya bertambah. Nah, jika saat flux besar maka timbul B induksi melawan arah. Saya garisi kata kuncinya. Membesar B induksi melawan arah. Contohnya bagaimana? Misalnya saya punya lilitan. Kemudian ini ada medan magnet ya. Medan magnet yang tipis saja. Kenapa tipis? Karena dia dari jauh. Dari jauh. Nah, sejauh ini. Utaranya di sini. Kemudian di sebelah sini selatan. Kalau saat ini apakah ada medan magnet? Tidak. Ada medan magnetnya. Tapi ada medan magnet induksi tidak? Tidak ada. Kemudian si magnet ini didekatkan dengan V tertentu, dengan kecepatan tertentu. Kalau didekatkan, akibatnya
di dalam sini akan merasakan medan magnet lebih besar atau lebih kecil? Tentu saja lebih besar, karena didekatkan medan magnetnya makin besar. Ya. Kan mu 0 I per 2 pi A. Atau rumus apapun tapi per A atau per jarak. Kalau jaraknya makin kecil, maka medan magnetnya makin besar. Nah, setelah medan magnetnya makin besar, berarti flux membesar dong, ya. Karena medan magnet besar, fluksnya membesar, maka akan timbul B induksi melawan arah. Jadi medan induksinya nanti kita gambarkan warna lain. Nah, B induksinya akan melawan arah, akan timbul B induksi. Nah, akan timbul B induksi. Kok bisa ada B induksi? Padahal B itu kan harus ada arusnya. Nah, justru sekarang kebalik. Karena ada B induksi, akibatnya ada arus. Jadi kita gunakan aturan tangan kanan lagi ya. Lihat segmen bagian sini aja, kawat bagian sini. Agar ada medan ke arah kanan, ya akan ada medan ke arah kanan. Tentu saja bukan jempol seperti ini dong. Kalau ini nanti medannya ke arah kiri. Berarti yang perlu kita gambar adalah bentuk yang sebaliknya. Jempolnya ke arah bawah. Kemudian padahal tadi sudah diajarkan bahwa kalau jempolnya ke arah bawah, maka arusnya akan ya ke arah bawah ya. Nah, ini jempolnya tadi kurang terlihat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini jari-jarinya ke sana. Nah, I. Berarti ini akan timbul I induksi ke sini dengan B yang ke arah kanan. Bagaimana kalau sedang menjauh? Kalau sedang menjauh berarti kita gambar lagi ya. Jadi kalau sedang menjauh itu bagaimana? Misalnya dari sini digerakkan ke kanan ya. Digerakkan ke kanan. Nah, kalau digerakkan ke kanan, maka medannya akan makin kecil di sini. Di sini akan merasa makin kecil. Tapi arah medannya bagaimana? Tetap utara itu tempat keluar. Ya, utara itu tempat keluar. Maka medannya arahnya seperti ini dong. Tapi cuma yang dirasakan dia makin kecil. Akibatnya, nah, baca lagi. Saat flux membesar, maka timbul B induksi yang melawan arah. Jadi kalau fluksnya mengecil, maka akan searah. Ya, akan searah tentu saja. Searah ke mana? Ya berarti ke sana. Sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi akan ke sana. Akan timbul B induksi yang arahnya sama. Nah, kalau arahnya sama, berarti arusnya ke arah mana? Ini ya gunakan jempol lagi supaya di fragmen kawat seperti itu. Nah, ya di bagian segmen kawat situ tuh ke arah kiri, maka jempol kita tentu saja ke arah atas ya, supaya garis-garisnya itu ke kiri. Maka jempol kita ke atas. Berarti di sini ada arus ke arah atas. Wow, jadi seperti itu. Jadi kalau ini kawat magnetnya diam, dideketin tapi diam, nggak bergerak, berarti tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahannya tidak ada arus. Jadi makanya persamaan flux itu ada seperti ini. Perubahan flux menyebabkan GGL atau electric motion force, EMF atau GGL. Satuannya volt ya, satuannya volt. Berarti sama dengan tegangan, betul. Tapi ya tidak serta-merta sama persis, karena sifatnya beda.
Kalau voltase itu biasanya disebabkan oleh sel volta gitu ya, jadi atau baterai dan sebagainya. Tapi GGL ini spesifik, electric motion force, listrik karena gaya gerak. Jadi karena yang seperti ini. Nah, GGL ini bisa muncul karena beberapa hal. Kalau yang berubah B-nya berarti N A, B-nya yang berubah, delta B per delta T kali cos theta. Misalnya cos theta-nya 90 derajat, ya sudah nggak perlu ditulis. Kemudian kalau yang berubah karena bentuknya generator. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau bentuknya generator itu yang berubah tetanya. Jadi kalau theta itu kan bisa berubah. Theta, kalau masih ingat persamaan di gelombang, itu adalah sin omega T. Nah, jadi theta itu omega T karena berubah terus. Sehingga karena berubah terus, maka D N B A cos omega T ini diturunkan terhadap waktu. Kalau diturunkan terhadap waktu, yang bisa diturunkan ya cuma cos omega T-nya. Sedangkan NB sama A-nya kan mereka konstan. Nah, ini saya hapus saja ya, karena nanti penulisannya singkat. Jadi kita tulis NBA. Cos omega T kalau diturunkan adalah jadi sin. Nah, tapi omega T pun bisa diturunkan kalau terhadap T. Turunannya adalah omega. Nah, yang perlu diingat-ingat, jadi kalau ada kalimat nanti, berapakah GGL maksimum dari putaran ya, theta berubah, sudut berubah kan berarti putaran. Nah, ini sering disebut persamaan pada generator. Kemudian nilai sin ini akan hasilnya sama dengan 1 jika ngomongin maksimum. Jadi NBA omega aja atau nebau gitu. Kemudian yang ketiga itu GGL pada benda yang berputar pada gambar seperti ini. Nah, pada gambar seperti ini. Jadi ini ada kawat lurus ke kanan tak hingga. Kalau kita ubah kawatnya ini, kawatnya gini. Kawatnya itu bisa ditarik ke kanan. Berarti area di sini pas ditarik ke kanan, maka areanya jadi makin luas. Berarti yang berubah adalah areanya. Kalau yang berubah areanya berarti B, karena ini kawatnya cuma satu lilitan, cuma satu, bukan lilitan yang banyak, maka N-nya tetap 1 saja, nggak perlu ditulis ya. 1 itu nggak perlu ditulis, berarti N-nya 1. Sudutnya anggap aja 90 derajat, berarti cosnya 1. Sudutnya, saya ulangi, sudutnya 0, maka cosnya 1. Kemudian yang berubah adalah luasnya. Nah, sekarang gini, kita perhatikan bahwa panjang di sini itu adalah L, ke sini adalah S. Yang berubah kan berarti S-nya, L-nya tetap panjangnya. Berarti kalau kita tulis lagi, kita hapus, berarti ini adalah L dikali S. L-nya tetap, berarti L-nya keluar. Kita ganti warna dulu. Nah, berarti L-nya keluar, PL. Nah, perubahan S itu kan dalam meter terhadap T-nya dalam second. Meter per sekon. Apa itu meter per sekon? Kecepatan. Ya, jadi ini rumusannya sering ditulis sebagai BLV. Itu pada kawat yang bergeser. Bergeser bagaimana? Misalnya kita punya medan magnet di sini. Nah, medan magnetnya enggak cuma di tengah-tengah. Jadi medan magnetnya bukan karena arus, tapi memang ada medan magnet di sekitar sini. Kalau ini ditarik ke kanan, kawat ini ditaruh ke kanan, kalian fokus di titik ini. Titik ini pasti ada muatan tentu saja ya. Jadi kalau kita zoom, ini zoom ya. Nah, kalau kita zoom,
di situ ada yang namanya muatan. Muatannya ada positif negatif ya. Kita fokus sama muatan positifnya dulu. Nah, muatan positifnya, kalau kawatnya ditarik ke kanan kan muatannya nggak mungkin ketinggalan. Muatannya ikutan gerak. Berarti V-nya ke kanan. Ya, siapkan tangannya lagi. Jadi V-nya ke kanan. Sekarang medan magnetnya ke arah mana? Masuk. Berarti tangan kita jangan lupa gambarnya ke kanan, kemudian jari-jari kita adalah masuk sana. Nah, tangan ini jari-jarinya masuk medan. Terus arusnya ke kanan. Kok bukan arus, kecepatan ya. Kecepatannya ke kanan. Maka akibatnya gayanya ke arah mana? Gayanya ke arah atas. Berarti muatan positif ini akan tertarik ke atas. Berarti mengalir ke atas. Ya, jadi arus tertimbullah arusnya ke atas. Saya ulangi, jadi gara-gara seperti itu timbullah arus ke atas. Nah, karena arus itu yang dilihat muatan positifnya. Jadi muatan positif ada di sini. Berarti yang bawah tinggal muatan negatif yang terkumpul di sini. Nah, terus mengalirnya bagaimana? Nggak mungkin aliran ini ke kanan. Listriknya itu nggak mungkin ke kanan. Maaf, ada gangguan lagi. Jadi listriknya itu nggak mungkin ke kanan, karena ke kanan putus. Jadi listriknya ini positif pasti mengalir menuju negatif, ngalir terus seperti ini. Jadi putarannya melawan jarum jam. Nah, itulah induksi elektromagnetik. Kita lanjut. Aplikasi induksi elektromagnetik. Supaya lebih lengkap pemahamannya tentang induksi elektromagnetik, kita perhatikan lagi ke animasi berikut ya. Jadi misalnya saya punya magnet nih, didekatkan sedekat apapun ke sini. Kalau dekat cuma diam, tidak akan timbul arus ya. Nah, ini tidak gerak medan magnetnya. Tidak gerak elektronnya. Bagaimana kalau sedang menjauh? Tolong, ini arahnya agak kebalikan dengan yang kita pelajari tadi, karena ini kita sedang menggunakan elektron, bukan arus yang dilihat. Ya, ini yang dilihat adalah elektron, bukan arus. Nah, kita coba perhatikan, contohkan seperti tadi. Tuh, jadi kalau digerakin muncul arusnya. Jadi ini kan medan magnetnya ke arah kiri. Medan magnetnya ke arah kiri. Saat kita gerakan, tuh nyala ya. Arusnya ke arah mana? Nah, di sini munculnya elektronnya sedang ke atas. Elektron ke atas itu berarti arusnya ke bawah. Kita lihat lagi gambar kita. Jadi kalau kita dekatkan, arusnya ke bawah. Sesuai ya, arusnya ke bawah. Saya ulangi lagi. Saat kita dekatkan, itu gambar elektronnya ke atas, berarti arusnya ke bawah. Karena tidak ada opsi untuk menampilkan arus di sini ya. Yang jelas, jadi makin kencang kita gerakin, dan juga kalau kita deketin, memang nyala. Kita gerakan memang menyala, tapi tidak seheboh kalau dekat sekali. Kalau dekat bisa sampai terang seperti ini. Itu karena jumlah lilitannya ada 3. Kalau jumlah lilitannya kita kurangi jadi 1, apakah seterang itu? Enggak terang ya. Secepat apapun Bapak gerakin cuma segitu. Bagaimana kalau 3 lilitannya? Wah, terang sekali, sampai menerangi semuanya. Nah, itu yang disebut namanya GGL induksi. Tapi ya,
tidak bisa kita hanya pakai tangan maju mundur, maka ada istilahnya namanya generator. Generator itu apa? Fungsinya mengubah medan magnet yang dirasakan oleh lilitan ini. Jadi kalau kita putar, nah inilah turbin, cara kerjanya turbin, kurang lebih seperti ini. Nah, perhatikan arah elektronnya. Saya ulangi lagi bahwa arah arus itu kebalikannya arah elektron. Tapi mau bagaimanapun bisa kelihatan bahwa arusnya pasti bolak-balik, ya. Arusnya akan bolak-balik. Nah, inilah yang disebut namanya aliran GGL induksi. Itu akan erat kaitannya dengan listrik AC atau alternating current. Jadi listriknya naik turun bolak-balik. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah namanya transformer. Nah, misalnya gini. Cara memahaminya transformer itu ada dua lilitan yang saling berdekatan. Karena saling mendekatan, yang satu dari arus, yang satu sebagai lilitan yang menerima flux. Memang dia menerima flux, tapi fluxnya berubah tidak? Ya, perhatikan kawat yang saya tunjuk ini, dia mendapatkan flux memang, tapi fluxnya tidak berubah, maka tidak timbul GGL. Ya, sekali lagi, kalau fluxnya tidak berubah, tidak akan timbul GGL. Bagaimana cara menimbulkan perubahan flux? Gampang, kita ubah aja medan magnetnya dengan cara mengubah arusnya. Bisa mengubah arusnya. Tuh, arusnya diubah kecil-kecil dikit. Diubah dikit. Nah, itu udah jadi ada percik-percikan seperti itu. Atau diubah polaritasnya, bler sekalian. Tuh, nyalanya lebih terang. Tapi kan capek menggerakkan seperti ini. Makanya baterai itu tidak cocok untuk dijadikan GGL induksi. Ya, tidak cocok untuk jadikan GGL induksi. Jadi caranya bagaimana? Cara yang tepat adalah dengan menggunakan sumber listrik AC. Nah, dengan sumber listrik AC yang mana dia punya frekuensi tertentu. Kalau frekuensinya seperti ini, maju mundur, dia menghasilkan listrik. Tapi ya cuma seperti ini. Bagaimana kalau frekuensinya saya naikkan lagi? Makin sering, lebih sering lagi. Nah, tentu munculnya lebih terang. Belum lagi kalau makin dekat. Nah, jadilah kalau dekat ini adalah satu lilitan. Jadi satu lilitan. Apakah mereka bersentuhan? Tidak. Jadi transformer itu kalau bisa dibayangkan adalah wireless charging zaman sekarang. Jadi ada lilitan di satu produk ditempelin dengan suatu produk lainnya, padahal secara konduktor mereka nggak nyambung, tapi bisa mengalirkan listrik. Ya seperti ini. Nah, listriknya ya tergantung jumlah lilitannya. Kalau yang naik turunnya tegangan itu tergantung perbandingan lilitan. Nah, kita akan bahas itu. Jadi aplikasi yang kita sebut tadi itu adalah transformer atau trafo, atau yang disebut juga transformator. Nah, kita tulis singkat saja ya, trafo. Cara kerjanya bagaimana? Misalnya ini colokan ke listrik rumah 220 volt mengalir ke trafo. Ini lilitannya gede, lilitannya banyak. Kemudian dihubungkan dengan lilitan yang tadi. Tapi ini sekali lagi, ini dilapisi isolator dulu, lalu baru dililitkan lilitan lain yang lebih sedikit.
Nah, karena lilitannya lebih sedikit, ini jadi keluarnya cuma 5 volt. Apa hubungannya lilitan dengan 5 volt? Nah, kita akan bahas nanti setelah sudah ditulis dulu. Nah, 5 volt ini ternyata 5 voltnya berupa listrik AC. Jadi dia masih listriknya listrik AC, satunya ground saja. Nah, 5 volt. Nah, 5 volt ini diarahkan menggunakan satu penyarah namanya dioda. Nanti jadinya gambarnya seperti ini. Jadi yang harusnya ke bawah itu dipotong terus di flip ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian ketemu dengan kapasitor. Akhirnya keluarannya nanti berupa listrik 5 volt 0 volt. Nah, ini yang dihubungkan ke charger ya, charger handphone dan sebagainya. Ini versi singkatnya ya, tapi nyatanya ya tidak seperti itu, lebih rumit lagi. Nah, inilah cara kerja trafo listrik 220 diturunkan. Ini kita sebut namanya trafo step down atau trafo yang tegangannya di primer ya, primer tempat masuknya itu lebih besar daripada sekundernya. Oke, kita pelajari dulu bahwa trafo sebenarnya memang dililitkan nempel, tapi untuk mempermudah cara penggambaran seperti ini. Jadi lilitan primer, lilitan sekunder. Jumlah lilitan primer dibandingkan jumlah lilitan sekunder itu akan sebanding dengan tegangannya. Tegangan primer sebanding dengan tegangan sekunder. Jadi misalnya perbandingannya ini 2000 lilitan N-nya ya. Terus yang ini adalah 20 lilitan. Di sini kita masukkan 1000 volt, maka keluarnya berapa? Kita masukin saja 2000 per 20 sama dengan V primernya 1000. Di sini berapa V sekundernya? Kali silang dapatlah V sekundernya adalah 10 volt. Nah, tegangan itu sangat mudah karena tidak memperdulikan apa-apa. Memang apa ya lagi yang perlu dipedulikan? Coba kalian kalau menggunakan charger atau adaptor pasti akan terasa panas. Nah, panas ini berarti ada energi yang terbuang dong. Nah, energi yang terbuang ini itu perlu dipahami bahwa ada energi yang bisa terbuang di sini. Nah, jadi kalau masuk dayanya 100 watt, kemudian yang jadi panas itu adalah 25 watt, maka yang jadi di sekunder hanya tinggal 75 watt. Nah, berarti efisiensinya berapa alat ini? Yang menjawab 75 betul. Jadi 75 atau 3/4 ya, 75%. Ingat, efisiensi itu maksimalnya 1. Berarti daya primer dikali efisiensi sama dengan daya sekunder. Yang mana berarti kalau menghitung daya itu adalah I kali V sama dengan I kali V. Ini kayak T ya. I. Ini I. Nah, jadi kalau efisiensinya cuma 50% berarti dikali setengah. Efisiensinya cuma 60% berarti dikali 0,6 seperti itu. Jadi kalau melibatkan perhitungan arus harus melihat dayanya. Sedangkan daya harus melihat efisiensinya. Jadi tidak semerta-merta hanya melihat jumlah lilitannya saja. Contohnya seperti apa? Contoh, ada induktor. Ada transformer. Di bagian primer ini dialirkan arus 0,5 ampere dengan tegangan 100 volt. 100 volt.
Kemudian lilitannya itu 500, sedangkan yang di sini lilitannya itu adalah 20. Nah, pertanyaannya berapa arus di sebelah sekunder sini? Kalau nyari V sekunder dulu bisa nggak? Tentu saja bisa ya. V sekunder, V primer sama dengan N sekunder per N primer. Jadi V sekunder adalah N sekundernya berapa itu? 20 per 500 dikali VP nya ke kanan berarti dikali 100. Jadi 4 volt. Sudah ketahuan 4 volt. Tapi arusnya berapa? Nah, masukkan ke rumus daya tadi ya. I primer, arus primernya 0,5, V primer 100 dikali. Nah, efisiensinya diketahui tidak? Ya harusnya ada di soal ya. Misalnya efisiensinya adalah 75%. Kita ikutin contoh aja yang mudah 75%. Nah, berarti dikali 3/4 sama dengan I primer I sekunder tidak tahu. V sekunder 4 volt. 0,5 kali 100 itu 50 dikali 3/4. Wow, 50 berarti 150/4 sama dengan arus sekunder kali 4. Berarti arus sekunder berapa? 150 per 16 sekitar 9, sekian ampere. Nah, seperti itu. Jadi cara menghitungnya harus melibatkan efisiensi. Bagaimana kalau tetap tidak diketahui efisiensi sampai akhir? Berarti kita anggap namanya trafo ideal. Trafo yang walaupun bekerja itu tetap dingin. Ada tidak? Tidak ada. Tapi namanya juga ideal, berarti ini dianggap ya utopis ya. Jadi yang seharusnya tidak ada tapi untuk mempermudah hitungan jadi ada. Berarti efisiensinya kalau ideal kita ganti dengan angka 1. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan aplikasi induksi elektromagnetik seperti itu. Ada GGL induksi pada medan yang berubah, pada GGL ya, pada GGL arus yang berubah, luas yang berubah, dan juga pada sudut yang berubah. Jadi ada beberapa. Coba kita cek lagi, ada yang kurang tidak? 1, 2, 3. Nah, masih ada yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang keempat itu adalah GGL induksi adalah turunan dari flux. Jadi perubahan yang sangat kecil ya, perubahan yang sangat kecil. Jadi delta T-nya itu mendekati 0, itu berarti turunan atau limit menuju 0 kan turunan. Kemudian yang kelima pada induktor L dalam satuan Henry ya. GGL adalah L kali perubahan arus per perubahan waktu. Jadi suatu induktor sekian Henry, arusnya berubah dari 2 ampere menjadi 3 ampere, berarti perubahan arusnya 1 dalam waktu 0,5 detik, berarti per 0,5. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan karena nanti panjang sekali untuk cara penurunannya induktor. Jadi ada 5 aturan GGL, silahkan dicatat ya, dicatat bagian sini. Kita lanjut ke bahasan listrik AC. Listrik AC atau alternating current. Nah, listrik AC definisinya adalah listrik atau ya listrik dari arus yang arahnya berubah secara bolak-balik. Tadi kalau digambarkan kan gambarnya berupa
sinusoidal atau grafik sinus, yang mana kalau dibuat dalam persamaan Y sama dengan V max dikali sin omega T. Kalau kalian lihat di dalam rumah ya, alat-alat rumah itu ada tulisannya 220 volt 50 Hz. Dari sini bisa kelihatan bahwa tegangannya listrik AC adalah 220 dan frekuensinya 50 Hz. Nah, kembali lagi membahas tentang gelombang, omega adalah 2πf. Jadi kalau F-nya 50 menjadi 2pi kali 50, berarti 100 pi. Nah, sedangkan tegangan listrik di rumah itu V maksimumnya adalah sekitar 310 sin 100 pi T. Jadi 100 pi-nya adalah omega dikali T. Lalu di mana 220-nya? Nah, jadi dia ada di 310, kemudian yang di bawah juga 310. 220-nya di mana? Di sini. Nah, 220 volt apa? Ya, jadi 220 volt itu kita sebut namanya V efektif atau V RMS, root mean square. Ini diperoleh dari V maksimumnya dibagi akar 2 saja. Jadi kalau penulisan di rumah-rumah itu nulisnya langsung 220 aja, nggak ada pakai sin dikali sin atau cos gitu, tidak ada omeganya dan sebagainya. Ini berarti sudah yang disebut adalah V efektif. Ya, saya ulangi lagi bahwa kalau yang disebut seperti ini langsung tidak ada sin omega dan sebagainya, itu berarti V-nya adalah V efektif. Nah, di persamaan listrik ini kita kenal ada V efektif sama juga V maksimum. Itu ada definisi listrik AC. Yang mana listrik AC ini nanti ada dikenal namanya ada fasor atau arah fase. Sebelum mengenal lebih lanjut, kita harus tahu dulu komponen listrik AC. Ya, jadi komponen listrik AC itu ada beberapa. Yang pertama itu yang simbolnya seperti ini adalah R atau resistor. Yang kedua adalah lilitan, tadi ya sudah disebutkan dari tadi, L atau induktor. Untuk mengingatnya L itu anggap aja lilitan ya. Kemudian yang ketiga adalah C atau kapasitor. Satuannya tentu saja ini dalam satuan farad, ini dalam satuan Henry, ini satuannya ohm atau dalam simbol omega. Resistor, induktor, dan kapasitor, mereka kalau di listrik DC, resistor sifatnya jelas hambatan, menghambat dengan R satuannya ohm. Kalau induktor itu sebenarnya hanya kawat saja, kawat dan penghantar. Kalau penghantar dia itu R-nya itu 0. Jadi free pass gitu ya, dia lewat bablas aja gitu. Sedangkan kapasitor, lihat simbolnya nggak nyambung, kayak terputus, berarti hambatannya itu infinite. Jadi ini tuh kayak nggak mungkin ngalir ya, listrik itu nggak mau ngalir, tidak ngalir, khusus di listrik DC. Saya ulangi lagi, di listrik DC atau listrik searah. Tapi supaya nggak ganggu, saya coret dulu. Ini bukan berarti salah ya, ini saya coret. Sekarang di AC. Nah, di listrik AC dia tetap berlaku fungsinya sebagai hambatan dengan satuan ohm. Dan induktor bagaimana? Nah, induktor saat dialiri arus dia terjadi induktansi diri. Jadi dia terjadi induksi lagi. Jadi kalau ada arus ke sana akan juga timbul arus induksi. Lah, arusnya kan melawan ya. Nah, kalau namanya melawan berarti dia menghambat atau
bantu. Tentu saja namanya menghambat ya. Dalam menghambat kita sebut istilahnya adalah reaksi. Jadi dia bereaksi khusus di listrik AC. Nah, kita sebut namanya reaktansi. Reaktansi pada induktor. Nah, reaktansinya itu kita sebut sebagai XL. Kemudian pada kapasitor itu juga sama. Ya, jadi kapasitor itu ibaratkan kayak ember. Ember gambar sekarang saya gambarkan kayak ember gitu. Saat diisi, kan kapasitor menyimpan sementara ya, diisi. Ini listriknya ngisi ke sana. Nah, karena diisi berarti kan dia punya jumlah yang lebih banyak ya. Terus serta-merta pas listriknya balik, kok ada balik? Karena saya ulangi lagi, arusnya kan namanya juga arus bolak-balik. Jadi pas di sini ngisi, terus pas kemudian dia akan balik ke sini. Pas balik ke sini itu listrik dari muatan kapasitor juga bocor ke sini. Bocor. Nah, sekarang listrik sumber datang lagi ke sini. Walah, ditabrak. Berarti menghambat. Ya, sekali lagi disclaimer bahwa ini ilustrasi termudahnya. Jadi kalau secara matematis tidak merepresentasikan seluruhnya. Ya. Nah, ini kita sebut namanya XC. Jadi mereka itu sama-sama menghambat, sama-sama hambatan. Jadi satuannya sama-sama ohm. Jadi walaupun kapasitor itu punya satuan farad, induktor punya satuan Henry, tapi mereka punya sifat yang bereaksi tadi. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Omega kali L. Omega yang satuannya radian per sekon. Jadi kalau ketemu istilah radian per sekon ya berarti itu omega kali L yang satuannya Henry. Kemudian XC itu juga sama ya, tinggal ada omeganya dikali dengan kapasitornya. Omeganya radian per sekon tentu saja, kapasitornya yang satuannya farad. Nah, kembali lagi satuan farad ini sering banyak yang tahu bentuk U seperti ini bacanya mikro. Mikro itu bacanya 10⁻⁻⁶. Jadi ini sebutannya prefix. Di awal sudah kita bahas, itu namanya prefix. Prefix itu ditulis di depannya satuan untuk mempermudah, untuk menyingkat, untuk membuat simpel tampilannya. Daripada nulis 10⁻⁻⁶ yang mana tidak semua keyboard support atau tidak semua tampilan support, maka alih-alih 10⁻⁻⁶ diganti tulis dalam bentuk mikro. 10⁻⁻³ mili. Tulis aja huruf M, lebih mudah kan? Nah, jadi kalau ada M farad berarti itu adalah milifarad, 10⁻⁻³ farad. Begitu pula untuk Henry, sama seperti itu. Nah, ketiga komponen listrik AC ini akan disusun secara seri. Nah, sekarang bisa diperhatikan di sini. Ada GGL. Ada GGL di sini. GGL ke arah sana, V ke arah kanan. Perhatikan saat VR ke kanan. Nah, saat VR ke kanan seperti itu. Semoga tidak kemakan ilustrasi ya yang terlihat rumit. Jadi ini mereka bertiga adalah hambatan. Hambatan kalau dikali arus V sama dengan I kali R. Jadi
mereka bertiga itu kalau dikalikan dengan arus jadilah V. Jadi kalau R dikali I namanya VR. Kemudian XL dikali I namanya VL, ya, namanya VL. Kemudian XC dikali I yaitu tegangan oleh C. Nah, dari situlah kalau kita melihat V dibagi dengan I-nya, tentu saja jadi R. Kemudian VC dikurangi I, dibagi dengan I, jadinya XC. VR dibagi dengan I, jadinya VXL. Ya, jadi tegangan dibagi dengan I, jadilah hambatannya. Jadi kalau membaca reaktansi, anggap saja sedang ngomongin hambatan. Nah, kita beri angka. Ini misalnya 80 ohm, kemudian R-nya 30 ohm, XC-nya 40 ohm. Nah, dari sini aja kelihatan bahwa 40 itu kan kalau ke bawah. Kalau kita jumlahkan dengan XL, berarti bisa ketahuan bahwa sisanya tinggal XL lebih besar daripada XC, ya. XL kurangi XC hasilnya adalah 80 kurangi 40, jadi 40 ohm. Jadi lebih besar si induktornya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi XC nya lebih kecil, jadi dikurangi. Bagaimana dengan pada resistor? Resistor kan utuh 30 ohm ke kanan. Berarti totalnya berapa? Nah, totalnya itu yang kita gambar. Nah, ini kita sebut namanya R total. Nah, penyebutan R total ini kurang tepat karena R total itu khusus untuk kalau sesama R. Nah, karena ini berbeda, maka kita sebut namanya impedansi apa impedance. Nah, impedansinya ini Z. Tentu saja nyari Z bisa dilihat dari Pitagoras, ya. Jadi 30 watt. 30 itu dari siapa? Dari R. Kemudian yang arah vertikal itu tentu saja si XL dan XC. Nah, berarti bagaimana? Yang positif kan XL, XC-nya negatif. Nah, jadi penulisan persamaannya ya seperti ini. Jadi kalau dimasukkan angkanya adalah 30 kuadrat ditambah 80 kurang 40, berarti 40 kuadrat. Jadi hasilnya 50 ohm. Nah, penting lagi bahwa kalau tadi masing-masing VR itu I kali R, VL I kali XL, V-nya kapasitor, I kali X reaktansi kapasitor. Bagaimana dengan Z? Z itu kan hambatan total, berarti I kali Z adalah V total. Total itu ada dua, ada efektif, ada maksimum. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi I efektif sama dengan V efektif adalah I efektif dikali Z. Kalau maksimum boleh nggak? Boleh. V maksimum adalah I maksimum dikali Z. Tapi untuk mereka ini walaupun nggak saya tulis itu adalah I efektif. Jadi untuk yang masing-masing itu biasanya dan memang seharusnya itu E efektif. Ini biasanya hanya dalam pertanyaan untuk total. Ada maksimum, arus maksimum itu hanya untuk total. Kalau untuk masing-masing itu biasanya efektif. Nah, rangkaian listrik AC, mohon maaf ini rangkaian listrik AC maksudnya, gambarnya pasti seri.
Jadi kita contohkan soal yang tadi 30 ohm, kemudian yang satunya 80 ohm, kapasitornya 40 ohm. Nah, kalau ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan AC, ya, sumber tegangan AC 200 volt per 50 Hz atau 200 volt 100 pi radian per sekon. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah V efektif. Yang ini frekuensi, yang ini frekuensi sudut. Jadi omega itu frekuensi sudut. Dari sini kita dapat Z-nya adalah akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, hasilnya 50. Maka kita bisa cari I efektif. I efektif adalah V efektif 200 dibagi Z-nya 50, berarti 4 ampere. Saya coba titikin. Nah, sekarang berapakah VAB? VAB tentu saja V-nya R, berarti tinggal I efektif dikali R, berarti angkanya adalah 4 dikali R-nya 30, berarti 120 volt. Kemudian VBC. Nah, VBC tentu saja V-nya pada induktor, VL induktor, berarti efektif kali XL. Nah, sudah ketemu. Jadi hasilnya berapa ya? XL tadi 80 ya, 4 kali 80, jadi 320. VCD, ya, V nya pada kapasitor 4 dikali 40, 160. Nah, ini bertiga ini jangan dijumlahin. Kalau dijumlahin pasti jadinya hasilnya jauh. Malah jadi hasilnya berapa ini? 600 volt, padahal 200 volt. Ya, caranya sama. V total, ya, V efektif total itu ya tinggal 120 kuadrat ditambah 320 dikurangi 160. Nah, berarti 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat 200. Tuh, kembali lagi. Bagaimana kalau kita tidak diberi tahu L-nya? Misalnya ini diketahui L-nya adalah 0,8 per pi Henry. Nah, berarti kita belum tahu XC-nya. Belum tahu XL-nya. Berarti XL sama dengan omega kali L. Omeganya berapa ini? Omeganya tadi 100 pi dikali 0,8 per pi, hasilnya 80. Tuh, sama lagi. Jadi apapun yang diketahui ya. Kemudian V antara AC. Nah, sekarang V AC, berarti V antara R dan L dong. Ya, berarti I efektif dikali. Nah, kembali lagi ya. Kalau dua dimensi yang berbeda, satunya kan dimensi sumbu X. Kembali lagi ke sini. Jadi R itu ada di sumbu X. R itu ada di sumbu X. Sedangkan mereka ada di sumbu Y, ya. Ini sumbu Y. Positif. Yang satunya di sumbu Y negatif. Nah, kan berarti beda sumbu. Nah, kalau beda sumbu, kita tetap memanfaatkan istilah Z, impedansi. Jadi I efektifnya 4 dikali akar. R-nya tadi 30 kuadrat ditambah XL-nya 80 dikurangi XC. Nah, antara A sampai C itu tidak ada kapasitor, berarti nggak ada XL. Sudah, berarti dikurangi 0 atau nggak perlu dikurangi siapa-siapa. Ya, tidak perlu dikurangi siapa-siapa. Jadi seperti ini aja, 30 kuadrat.
900 tambah 6400, sama-sama ada ratusnya keluar, jadi 400 dikali akar, ratus kalau keluar jadinya 10 ya, 10 jangan salah, jadi 40 kali akar 73. Apakah ada hasilnya? Nah, tidak perlu dihitung ya, cuma sampai sini saja. Berarti V antara BD bagaimana? Lah kalau BD itu berarti antara L dan C. Ya, antara L dan C. Lah kalau antara L dan C berarti tinggal I efektif dikali Z juga. 4 dikali, nggak ada R-nya, cuma XL dan XC. Lah 40 kuadrat di akar lagi ya, jadi 40 dong. Jadi 40 kali 40 hasilnya 160. Ya, jadi seperti itu ya kalau rangkaian RLC. Kalau belum diketahui hambatan reaktansi, kita harus cari dulu. Untuk lilitan XL itu dapatnya dari omega kali L. Untuk kapasitor adalah 1/omega C. Jadi sifat rangkaian RLC bisa dilihat dari gambar berikut ini. Mungkin bisa dilihat di sini. Jadi saat ini XL dan XC nilainya sama, 10,2 dan 10,2. Nah, saat inilah kita sebut namanya terjadi resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu saat hambatannya saling kecil, saat induktor dan kapasitor saling meniadakan. Perhatikan hijau dan biru ini, ya, hijau dan biru ini mereka besarnya sama, jadi saling meniadakan. Jadi kita hanya berkutat sama R-nya saja. Jadi yang dilihat R-nya. Nah, kalau sudah kita lihat bahwa hanya berpengaruh sama R-nya, jadi Z benar-benar sama dengan R. Nah, saat itu voltase dan arus ada dalam fase yang sama. Maksudnya fase yang sama seperti apa? Perhatikan. Oranye ini adalah tegangan RMS dan hitam ini adalah arus. Lihat gerakannya. Saat di puncak, bawah, puncak, bawah, puncak, bawah, puncak, bawah, itu sama terus. Bawah, puncak, bawah, puncak, bawah. Nah, itu sama terus. Bagaimana kalau kapasitornya kita besarkan? Karena rumus XC itu adalah 1/omega kali C. Jadi kalau C-nya diperbesar pasti XC-nya mengecil ya. Nah, perhatikan nih. XC-nya lebih kecil daripada XL. XC-nya lebih kecil daripada XL. Nah, tegangan itu lebih duluan daripada arus. Lihat. Tegangan udah sampai puncak, arus belum. Tegangan sampai puncak, arus belum. Sampai puncak, arus belum. Tegangan pada puncak, arus belum. Nah, jadi tegangan lebih dulu daripada arus jika XL-nya lebih besar. Jadi kan saya mengecilkan XC tadi, kapasitornya saya kecilin, reaktansi kapasitornya saya kecilin, sehingga reaktansi pada induktor itu lebih besar. Jadi kalau kapasitor itu ya, saat kapasitornya lebih kecil, induktornya lebih besar, atau kita lebih mudah nyebutin yang lebih besar aja ya. Jadi saat induktor lebih besar, maka tegangannya mendahului arus. Bisa dilihat tuh, tegangan sampai atas, arus belum. Tegangan sampai atas, arus belum. Arus yang hitam ya, arus yang hitam. Kemudian kita ganti, C-nya yang kita besarin. Kita buat lebih besar. Lihat, C-nya lebih besar, tapi terlalu ekstrim bedanya ya. Nah, ini C-nya 11, sedangkan XL-nya 7. Dilihat, yang sampai puncak mana dulu? Arus atau si oren tegangan? Lihat dua titik gambar ini. Tuh, arus lebih duluan.
Jadi kalau kapasitor efek itu lebih dominan, XC-nya lebih dominan, maka arusnya mendahului tegangan sebesar derajatnya ini, fasor yang diketahui. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara singkat saja, misalnya tegangan tadi warna merah gitu ya. Kalau terjadi resonansi atau XC sama XL itu sama, walaupun ini mereka berbeda, tapi saat puncak sampai puncak sama, saat 0 juga sama-sama 0, saat di lembah sama-sama di lembah. Nah, ini namanya sefase. Sefase ini berlaku untuk XL sama dengan XC, resonansi. Bagaimana dengan gambar selanjutnya? Gambar selanjutnya itu tadi yang XL-nya lebih besar daripada XC, berarti si tegangan mendahului. Jadi tegangannya udah sampai sini, si arus baru sampai 0. Nah, jadi ketinggalan dia, masih sampai sini. Kemudian satu lagi sifat yang terakhir ya, sifat yang terakhir itu kalau maaf, ini tadi sebutannya induktif, lebih dominan efek dari induktornya. Kalau XC lebih besar daripada XL, ini jelas namanya kapasitif. Bisa dilihat kapasitornya lebih dulu daripada, jadi lebih mencapai puncak duluan daripada tegangannya. Jadi tegangannya masih di sini, arusnya sudah ada di atas. Jadi yang dilihat di sebelah sini. Nah, itulah sifat rangkaian pada RLC. Dengan tadi melebihi sudut sekian-sekian. Nah, itu disebut namanya sudut fasor. Nah, sudut fasor. Ada yang nulisnya bentuknya V, ada yang bentuknya eta. Ini simbolnya sama dengan flux tapi tidak apa-apa. Jadi sudut fasor itu nggak bisa langsung dicari, bisanya dengan cari nyari cos theta, yaitu apa? Cos pi. Cos pi. Berapakah cos pi? Nah, cos pi itu diperoleh dari lihat gambarnya. Nah, ini Z, ini R, yang R vertikal adalah XL min XC. Jadi kalau dari gambar saja kelihatan bahwa cos pi itu adalah R dibagi Z total. Nah, jadi yang istilah mendahului atau mengurangi tadi, mendahului atau ketinggalan dan sebagainya, itu adalah cos pi, yang mana menyebabkan bahwa P atau power, ya, power pada daya ini adalah I efektif kali V efektif kali cos pi. Ya, jadi kalau di rumus biasanya adalah cuma I kali V, tapi kalau di rangkaian RLC daya adalah I efektif V efektif dikali cos pi. Satu lagi konsep resonansi. Saat resonansi terjadi XL sama dengan XC, maka XL adalah omega kali L, XC 1 per omega kali C. Omega dikaliin jadi 1, jadi omega kuadrat sama dengan 1 per L kali C. Berarti kalau kita cari omega adalah di akar saja ya, jadi akar 1 tetap 1, akar LC. Sedangkan omega sendiri adalah 2 PF sama dengan 1 per akar LC. Jadi kalau ada pertanyaan berapa berapa besar resonansi, kita bisa peroleh dari sini. Itu saja yang bisa direview. Silakan diulang, ditonton ulang atau dibaca ulang catatannya. Jika ada yang dirasa penting silahkan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih.